Nama saya Nita Juria dari Fakultas Keguruan dan Pendidikan Bahasa Inggris. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum dari istilah sering dirujuk dari istilah development curriculum atau pengembangan kurikulum. Menurut Zeiss, pada tahun 1976, development curriculum adalah a process that determine how curriculum construction will process. Lebih jauh menurut Schabbard, kadang-kadang istilah kurikulum development disamakan dengan kurikulum design dan kurikulum planning. Dalam konteks pertama, kurikulum development dinyatakan refers to the process of deciding what to teach and learn. Sedangkan dalam konteks istilah kedua, kurikulum development diartikan sebagai suatu upaya merancang kurikulum atau creation of curriculum. Selain itu, Zeiss lebih cenderung menggunakan istilah kurikulum engineering atau rekayasa kurikulum karena menurutnya istilah ini lebih mencakup kegiatan lainnya. Menurutnya, kurikulum engineering adalah the collective process of curriculum construction, development, and implementation. Jadi bisa dikatakan pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Dasar-dasar pengembangan kurikulum yaitu ada pandangan filosofis, pertimbangan dasar, pertimbangan tentang individual, pandangan teori-teori belajar. Robert Zeiss dalam bukunya yang berjudul Curriculum Principle and Foundation mengemukakan ada 4 hal yang melandasi lahirnya sebuah kurikulum, yaitu pandangan filosofis tentang hakikat pengetahuan atau filosofi nature of knowledge. Yang kedua, pertimbangan dasar tentang masyarakat dan budaya atau society and culture basic consideration. Yang ketiga, pertimbangan tentang individual, the individual basic consideration. Dan yang keempat yaitu pandangan tentang teori-teori belajar atau learning theories. Landasan dasar atau fondasi kurikulum. Landasan dasar atau fondasi kurikulum ada landasan filosofis, ada landasan psikologis, ada landasan sosiologis, dan landasan historis. Landasan dasar filosofis. Pertanyaan mendasar terkait dengan pembicaraan tentang dasar filosofis kurikulum ini ialah apa hubungan filsafat dengan kurikulum? Menurut Zeiss, secara gamblang dan cukup sederhana menjelaskan bahwa setiap masyarakat secara bersama-sama memiliki filosofi yang diyakini dapat menuntun untuk sebuah kehidupan yang baik atau a guide for living the good life. Kemudian, setiap orang tua pada suatu masyarakat ingin mewariskan filosofi atau pengetahuan tentang hal yang baik tersebut kepada anak-anak mereka. Sebab dengan begitu, ke depan hidup mereka menjadi lebih terjamin dan memuaskan. Secara umum, menurut Bramel dalam bukunya Philosophies of Education in Culture Perspective, ada 4 aliran filsafat yang banyak mempengaruhi konsep dan praktek pendidikan dan kurikulum, yaitu essentialism, progressivism, perennialism, dan rekonstruksionisme. Yang kedua yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis berkenaan dengan perlunya memahami landasan psikologis dalam pendidikan. Ornstein dan Hankins pada tahun 1998 mengemukakan bahwa psikologi merupakan dasar untuk memahami proses belajar dan mengajar. Hal ini dikarenakan psikologi memusatkan perhatiannya pada pertanyaan bagaimana orang belajar dan bagaimana sebaiknya orang mengajar. Sementara itu, Dewey mengemukakan bahwa psikologi merupakan dasar untuk memahami bagaimana peserta didik berinteraksi dengan objek dan orang yang ada di lingkungannya. Dan Tyler memandang kurikulum sebagai screen untuk membantu menentukan tujuan dan proses belajar. Yang ketiga yaitu landasan sosiologis. Landasan sosiologis atau sosial budaya dalam pengembangan kurikulum berkenaan dengan adat istiadat, keyakinan, nilai, bahasa,
agama, dan lembaga-lembaga sosial yang turut berpengaruh terhadap pengembangan kurikulum. Sekolah berada dalam konteks sosial. Melalui kurikulum, sekolah mempengaruhi budaya orang yang dilayaninya. Sebaliknya, budaya membentuk dan mempengaruhi kurikulum dan sekolah. Sekolah melalui kegiatan pembelajaran dapat mengubah masyarakat. Sementara itu, dan sosial budaya masyarakat turut membentuk sekolah dan kurikulum. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah dan kurikulum memiliki hubungan yang erat dengan keadaan sosial dan budaya di mana sekolah berada. Kita tidak dapat menghindari bahwa pengembangan dan pelaksanaan kurikulum menggambarkan hubungan antar sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu, faktor sosial budaya merupakan salah satu landasan pengembangan kurikulum. Yang terakhir yaitu landasan historis. Dalam pengembangan kurikulum inti, perspektif sejarah atau historis sangat penting. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum perlu memiliki perspektif historis agar dapat mengintegrasikan pengalaman masa lalu dan sekarang dalam kurikulum yang dikembangkan. Dengan memahami sejarah masa lalu, selain diharapkan tidak terulangnya kesalahan yang dilakukan pada masa lampau, tetapi juga wawasan tersebut akan membantu pengembang kurikulum mempersiapkan kurikulum dengan lebih baik. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum adalah merupakan hal-hal dan kaidah-kaidah yang sangat urgent untuk diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, kurikulum yang dihasilkan akan lebih sempurna dan tepat guna. Prinsip dalam pengembangan kurikulum pada dasarnya dibagi dalam dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip-prinsip umum adalah prinsip yang menjadi pertimbangan yang harus diperhatikan pada setiap pengembangan kurikulum oleh siapapun dan dimanapun. Adapun prinsip-prinsip umum, pengembangan kurikulum tersebut meliputi prinsip efektivitas, efisiensi, relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, dan sebagainya. Adapun prinsip-prinsip khusus adalah prinsip-prinsip yang harus diperhatikan terkait dengan pengembangan aspek-aspek yang terdapat dalam anatomi kurikulum, seperti prinsip khusus dalam pengembangan tujuan kurikulum, isi, strategi implementasi, dan evaluasi. Selain itu, prinsip khusus juga dikaitkan dengan pengembangan kurikulum untuk sebuah jenis kurikulum tertentu pada suatu negara atau sekolah yang dianggap penting secara khusus oleh negara atau sekolah yang bersangkutan. Sebagai contoh, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum KTSP yang menghendaki prinsip khusus pengembangan kurikulumnya meliputi: pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan siswa dan lingkungan. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Dan yang ketujuh yaitu seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Dan selanjutnya ada model-model pengembangan kurikulum. Model-model pengembangan kurikulum dapat dilakukan dengan berbagai sistem atau cara yang dituangkan dalam berbagai model. Banyak sekali model yang dapat digunakan dan yang telah dikembangkan oleh para ahli kurikulum. Dalam buku Zeiss, dalam bukunya Developing Curriculum Principle and Foundation, mencatat dan mengemukakan ada 9 model rekayasa atau pengembangan kurikulum yang pernah dilakukan dan diperkenalkan oleh para ahli pengembang kurikulum. Yaitu yang pertama, the administrative models, yang kedua, the grassroots model, yang ketiga, the demonstration model, yang keempat, Become System, yang kelima, Tabas Inverted Model, yang keenam, Rogers Interpersonal Relation Model, dan yang ketujuh, the Systematic Action Research Mode. Yang kedelapan yaitu Emerging Technical Model, dan yang terakhir yaitu Curriculum Engineering as Research and Development. Selain 9 model yang dikemukakan oleh Zeiss di atas, belakangan muncul juga model-model pengembangan baru seperti yang dikembangkan oleh Olivia Miller dan Seller, Gagne Transmission Model. Untuk the administrative line staff model,
yaitu inisiatif dan gagasan pengembang data dari para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur kerja secara administratif berdasarkan alur hierarki jabatan, line, staff. Yang kedua, the grassroots model. Model pengembangan kurikulum yang dikembangkan dari akar rumput atau dari bawah, yang dalam dunia pendidikan tidak lain adalah para guru sebagai pelaku atau pelaksana kurikulum di sekolah. Yang ketiga yaitu the demonstration model. Sekelompok guru yang berbeda di dalam suatu sekolah ditugaskan untuk mengembangkan proyek kurikulum eksperimental. Yang keempat yaitu Tabas inverted model. Membuat unit-unit eksperimen oleh kelompok-kelompok guru. Pengujian unit-unit eksperimen, revisi dan konsolidasi unit-unit kurikulum. Yang keempat, pengembangan kerangka keseluruhan, desain, kurikulum, implementasi, dan diseminasi. Yang kelima, Buchamp System Model, yaitu menetapkan arena, menyeleksi, dan menetapkan orang yang dilibatkan, organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum, implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Yang keenam yaitu Rogers Interpersonal Relation Model. Ada 4 langkah, yaitu pemilihan target dari sistem pendidikan, melibatkan guru dalam pengalaman kelompok yang intensif. Yang ketiga, pengembangan pengalaman kelompok intensif untuk satu kelas. Dan yang keempat, keterlibatan para orang tua dalam pengalaman kelompok intensif. Yang ketujuh, ada Miller dan Seller model. 3 posisi orientasi pengembangan RPM, yaitu transmisi, transaksi, dan transformasi. Yang kedelapan, ada Gagne transmisi. Gagne menyarankan menggunakan pendekatan sistem untuk mendesain kurikulum atau pengajaran yang berdasarkan pada berpikir sistematis, logis, dan penemuan lapangan. Yang kesembilan ada model Vetter F. Oliva. Secara garis besar, model Oliva ini memiliki 12 bentuk dan langkah kegiatan, dikelompokkan ke dalam 3 langkah atau fase, yaitu fase pertama fase perencanaan, langkah 1 sampai 4 dan 5 sampai 9. Fase perencanaan dan operasional yaitu pada langkah kelima, dan fase operasional yaitu langkah ke 20. Fase operasional yaitu pada langkah sampai ke langkah 12. The systematic action atau research mode. Penelitian tindakan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman atau wawasan, mengembangkan praktek refleksi, mempengaruhi perubahan positif dalam lingkungan sekolah atau praktek pendidikan pada umumnya, serta memperbaiki hasil belajar siswa dan kehidupan semua pihak yang terlibat. Yang ke-11, Emerging Technical Models. Terdapat 3 model pengembangan kurikulum yang termasuk Emerging Technical Model, yaitu the Behavioral Analysis Model, the System Analysis Model, dan the Computer-Based Model. Cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kurang atau penjelasan dari saya kurang jelas, mohon dimaafkan, dan setelah ini saya mohon komentar dan pertanyaannya. Terima kasih kepada teman-teman dan Bapak Andrian yang telah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan tentang materi pengembangan kurikulum ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.